Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk Chainlink ya. Sesuai dengan dari requestan teman-teman di kolom komentar, ada Bang Wendy minta dibahas Chainlink. Kemudian ada Mr. SBF, FTX, SBF FTX 92 minta dibahas Link yang kerjasama sama Swift. Oke, hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran Rp97.000 teman-teman. Market cenderung volatile. Kita ada di hari Senin tanggal 3 Juli ya. Jadi market udah mulai bergejolak setelah kemarin weekend, nggak kemana-mana marketnya. Sekarang ya ini udah mulai ada sedikit pergerakan. Oke, Chainlink ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan Web3 yang merupakan salah satu project masa depan sebenarnya. Sekarang kita kan masih ada di Web2. Kita akan ongoing ke Web3 yang lebih sifatnya decentralized. Chainlink mengambil peran tersebut dan tentunya ekosistem sekarang sedang dibangun. Oke, project terbaru dari Chainlink itu mereka ada kerjasama sama Chainlink Build. Maksudnya Offram XYZ. Ini merupakan salah satu platform layanan desentralisasi peer-to-peer exchange yang tentunya dengan dia bekerja sama dengan Chainlink, ini tentunya akan ada adopsi yang lebih besar lagi untuk project dari Chainlink. Jadi ini sebuah DEX yang memang menawarkan transaksi ya. Jadi sama seperti centralized exchange pada umumnya, Offram juga memberikan likuidasi yang meningkat, memberikan kemungkinan likuidasi yang meningkat untuk Chainlink. Jadi ini salah satu kerjasama yang menurut saya cukup menarik. Kemudian juga ada Swift yang seperti Mr. FBF bilang, Chainlink ada bikin Swift. Jadi tujuannya yaitu untuk mengkoneksikan financial institusi dengan dunia blockchain. Financial institusi itu bisa jadi seperti perbankan kah, atau mungkin manajer investasi, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Jadi ya semacam itulah teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari news terbarunya sih ini ya, Swift Explorer Blockchain interoperability to remove friction from tokenized asset settlement. Jadi intinya adalah Swift ini mengeksplorasi blockchain dengan menghilangkan remove yang namanya friction. Friction ini kayak apa ya, gesekan atau perpecahan gitu ya teman-teman, yang ada dalam tokenisasi aset atau aset pembayaran ya. Jadi dia menghilangkan yang namanya masalah-masalah yang ada dalam pembayaran transaksi, sehingga kalau institusi masuk itu bisa lebih berkurang lagi, artinya resiko-resiko permasalahan jaringan daripada blockchainnya. Mereka baru aja mengajukan kerjasama sama beberapa perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan banking besar seperti New Zealand Banking Group Limited, ANC, kemudian BNP Paribas, ini salah satu perusahaan institusi keuangan yang sangat besar juga, BNY Mellon, kemudian Citigroup, terus juga ada Clearstream, Euroclear, dan juga perusahaan perbankan yang lain. Mereka ada kerjasama dalam hal pembangunan infrastruktur di Web3. Ini merupakan salah satu proyek yang sangat-sangat gede sebenarnya dari Chainlink, dan saya kedepannya sih melihat ini merupakan peluang kerjasama ini bisa menjadi sebuah adopsi yang lebih besar lagi untuk proyek Chainlink. Jadi itu institusi udah mau kerjasama, ya tentunya tinggal gimana Chainlink mendevelop semuanya. Jadi Swift ini ya merupakan salah satu berita yang cukup bagus lah untuk ekosistem daripada Chainlink. Kemudian Chainlink juga baru bekerja sama sama Celo untuk join dalam sebuah project DeFi ya, sehingga menimbulkan impact kepada dunia. Wih, ini besar banget nih kayaknya. Chainlink data feed are live on Celo mainnet ya, sama Celo ORG. Ini bekerja sama teman-teman dalam hal pembangunan dari yang namanya decentralized exchange atau DeFi ya, decentralized finance. Itu ada banyak kerjasama yang dilakukan oleh Chainlink, dan supply Chainlink itu berapa ya? Kalau kita lihat di sini sih, dari data CMC, supply maksimumnya hanya sekitar 1 miliar koin. Sementara yang terilis sudah 50%, 53%-nya. Nah, gimana pergerakan dari Chainlink? Kita akan lihat dulu di time frame weekly kali ya, time frame yang agak gede. Nah, so far Chainlink ini bergerak di dalam sebuah fase sideways yang sudah terjadi sejak Mei 2022 kemarin sampai hari ini. Chainlink bergerak antara range
$9 sampai dengan $5. Pergerakan Chainlink nggak kemana-mana dalam fase cukup panjang. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan penurunan kemarin, dia udah turun sampai 8,9%. Nggak terlalu dalam juga ya. Kalau kita compare sama altcoin lain, rata-rata turunnya sampai 95%. Oke, Chainlink sekarang bergerak sideways. Lalu apakah pergerakannya sekarang menarik? Menurut saya sih yes. Kemarin pergerakannya menarik ketika Chainlink itu turun sampai kisaran $5,4. Dan so far dia udah rebound ke reject kembali. Jadi itu sebenarnya posisi yang cukup bagus untuk kita melakukan akumulasi sih di sini. Di sini, di sini. Tapi ya sekarang dia udah mulai recover lagi, naik ke $6,4. Target berikutnya ya tentunya Chainlink bisa naik ke $9. Buat ke sana tentunya butuh banyak sentimen positif. Dari pergerakan Bitcoin menurut saya cukup positif. Hari ini Bitcoin masih bertahan di kisaran 30.600. Buat detailnya sih analisa Bitcoin aku udah post di channel ya, di channel YouTube. Silahkan teman-teman cek aja update terbaru untuk Bitcoinnya. Terus juga dari BTC Dominance itu cenderung mengalami fase penurunan. Nah, ini ekspektasi kita nih. BTC Dominance harus turun dulu. Apa? Karena kalau BTC Dominance-nya naik terus, altcoin semuanya pada tertekan. Dan of course, Chainlink sendiri dapat momentum untuk sedikit membuat kenaikan. Dari segi volume perdagangan, menurut saya juga cukup bagus ya untuk Chainlink. Tapi dia masih butuh beberapa indikasi yang lebih meyakinkan aja sih cara pergerakan harga. Terutama dari segi smart money. Saya sangat concern smart money dari Chainlink ini udah mulai muncul. Jadi indikasinya sih akan ada terjadi penguatan dalam jangka waktu pendek. Ekspektasinya ya tren masih akan tetap lanjut naik teman-teman. Semoga memang bisa terrealisasi ke depannya untuk Chainlink naik balik ke $9. Dari segi structure market dia udah bikin higher high baru, higher low dan higher high yang baru ya. Ini higher low, kemudian ini higher low juga. Kita expect dia akan ada higher low baru, otomatis tren kenaikan harus terjadi pada Chainlink dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau memang kita menginginkan itu terjadi ya tentunya semuanya butuh kita lihat nih gimana pergerakan dari market. Hari ini kan hari Senin tanggal 3 Juli. Market baru beroperasi kembali. Market saham, forex, kemudian juga gold itu akan mulai bergeliat. Semoga aja memang dapat sentimen yang cukup positif setelah kemarin data PCE-nya cenderung negatif ya untuk dolar. PCE-nya turun, inflasi turun, menyebabkan ya banyak saham yang mulai rally, kemudian juga aset-aset seperti gold juga rally, Bitcoin pun juga kemungkinan dapat momentum yang sama. Jadi overall gitu sih buat Chainlink karena dia bergeraknya sideways cukup panjang seperti ini. Tentunya resistance terdekat $9 menjadi target kita. Kemudian kalau dia berhasil breakout, target-target berikutnya ya bisa naik ke $13 atau mungkin bisa balik lagi ke 30-an dolar teman-teman. Jadi itu masih panjang lah. Kita akan ikuti step by stepnya seperti apa. Kalau secara structure market ini sudah bagus, Chainlink mampu mempertahankan area $5,3 sebagai level support. Itu udah sinyal yang bagus, tinggal kedepannya seperti apa pergerakan dari Chainlink. Jadi ya gitu aja deh, kita tunggu breakout dulu, baru mungkin kita bisa predik kemana pergerakan dari Chainlink berikutnya. Itu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, di sini kita selalu update news terbaru soal market crypto. By the way, Chainlink nggak masuk ya di daftar token yang dianggap sebagai security oleh SEC kemarin. Coba kita cek. Link. Kayaknya dia nggak masuk deh teman-teman. Jadi cukup aman aja sih buat Chainlink. Jadi ya gitu aja teman-teman. Untuk yang mau join dan dapat informasi terupdate soal dunia blockchain, silahkan teman-teman kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.